Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak gerah suaranya serak. Terima kasih. Alhamdulillah, saya Ustadz Surya Al-Habsyi pada malam hari ini, pada siang menjelang sore ini, alhamdulillah saya bisa sowan hadir berziarah, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di pusaran Petilasan ataupun makam Petilasan Kanjeng Syekh Samsudin yang terletak di Desa Banjiran. Tadi saya Tolabuddin itu di Masin, ini di Banjiran, dekat dengan belandong ataupun pemotongan hewan sapi ataupun kambing. Beliau adalah salah satu leluhur penyebar agama Islam. Ini Petilasan. Kalau kita bahasa zaman sekarang itu transit, beristirahat di sini, bukan makam ini. Kalau orang sini menyebutnya makam, ya ini mungkin pemahamannya, cuma ini hanya Petilasan. Ibaratnya seperti saya istirahat di sini berzikir, itu namanya transit Petilasan. Petilasan beliau di sini yaitu Syekh Samsudin. Beliau berasal dari Baghdad. Baghdad itu mana? Daerah Irak. Beliau dari Irak ke Baghdad, syiar agama sampai ke Nusantara ini, dan singgah istirahat di daerah Banjiran ini, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Syiar agama melalang buana, tapak tilas kemana-mana. Beliau salah satu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asli, yaitu dari Sayyidina Husain. Kalau saya lihat itu dari Sayyidina Husain keturunannya, akhirnya menyebar ataupun syiar agama. Karena waktu zaman dulu yang namanya sejarahnya Kanjeng Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malu dihilangkan, berikut serta anak keturunannya mau dihabiskan semuanya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, menantunya Rasulullah, juga dibantai ataupun disebut zaman Karbala, pembantaian yang sangat keji di zaman itu. Makanya di bulan Suro, kenapa nggak diperbolehkan, bukan dari diperbolehkan, akhirnya budaya melekat di Jawa. Bulan Suro, 1 Suro itu pembantaian dari keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita peringati pembantaian itu, kita bergabung. Kalau ada orang hajatan, kenapa nggak diperbolehkan? Ini pemahaman dari orang Jawa, karena itu zaman Karbala, pembantaian keturunan Rasulullah. Berikut yaitu Sayyidina Husain dibantai. Keturunan Sayyidina Husain siapa? Salahuddin, yaitu keturunannya turun sampai Syekh, ya ini salah satunya, yaitu Syekh Samsudin, ataupun juga ada yang di daerah Jawa Timur namanya Syekh Asmoro Kondi, terus Sunan Ampel, terus Sunan Derajat. Ini urut-urutannya. Akhirnya para wali, para kekasih-kasih Allah, keturunan Rasulullah itu menyamar biar nggak diketahui di mana mau dibunuh, untuk dibantai habis-habisan biar nggak ada sisa. Akhirnya beliau pada menyamar menikahi pribumi. Ada yang menikah di Madura, ada di Jawa, ada di Sunda ataupun di Sumatera. Itu keturunannya Rasulullah menyebar di Nusantara ini. Maka yang banyak keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu di Indonesia. Akhirnya keturunan Rasulullah kadang ada yang hidungnya pesek karena udah membaur dengan pribumi. Bukan berarti keturunan Rasulullah itu harus Arab. Kita harus telaah, benar-benar telaah. Nggak usah kita repot-repot. Kita berpedoman seperti ini aja. Kalau memang mengaku keturunan Rasulullah, ataupun orang yang pintar, ataupun bijaksana, ataupun orang yang hebat, merasa berilmu, lihat
semakin akhlaknya baik, apa dia congkak merasa dia lebih baik? Kalau merasa sombong congkak, berarti itu bukan mencerminkan ajaran Islam. Karena Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Apapun, apalagi meminta dari upeti kita, mentang-mentang kita udah mengajarkan ilmu, alasannya nanti namanya di dompleng yaitu Rasulullah, untuk Rasulullah. Itu yang namanya mendustakan ayat-ayat Allah, itu seperti itu. Tapi sekarang nggak pada peduli, yang penting punya uang, popularitasnya naik, padahal menghalalkan ataupun mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, anta kalamu bil Islam wala ta'mal bih. Kamu berbicara tentang Islam, tapi pernahkah kamu mengamalkan ajarannya? Jadi kita harus eleng ataupun ingat, kalau bahasa Indonesia itu ingat. Ziarah kubur itu juga kita agar selalu mengingat kematian kita, biar sadar diri, introspeksi diri, nggak usah perlu ngoreksi kesalahan orang lain. Hidup itu yang paling indah dan damai itu apa? Nggak peduli dengan ataupun nggak mau tahu kesalahan orang lain, bahwa orang lain itu kita anggap aja yang paling benar, diri kita yang paling buruk dan jelek. Karena hakikatnya hidup kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari kesalahan orang lain. Ingat, bukan mencari kesalahan orang lain. Prosesnya hidup yaitu kematian, menuju kematian, dan ibadah proses kita hidup di dunia. Cerminan seperti itu aja, nggak usah kita ribet. Wajar, yang namanya kita orang awam itu relatif, banyak yang dengki, banyak yang nggak suka, itu relatif. Tapi kita bercermin ataupun mengingat sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau yang orang yang mulia, manusia yang sempurna, manusia yang berakhlak baik, mulia, suci, bersih, dihapus salah dan dosanya. Bahkan beliau dijuluki kekasih Allah, nggak punya celah sedikit pun kesalahan ataupun dosa. Tapi beliau Rasulullah SAW masih dibenci. Yaitu yang membenci siapa? Kaum Khawarij ataupun kaum munafik yang nggak suka dengan kebenaran, karena mereka merasa dirinya yang lebih benar. Itu kaum pengecut serta kaum munafik. Akhirnya Rasulullah dibenci, bahkan sampai mau dibunuh. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang penuh fitnah. Wajar saja ya, namanya kita sebagai orang awam umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada yang sisi buruknya, ada yang sisi baiknya, ada yang benci, ada yang suka. Itu relatif. Kita nggak usah peduli, kita nggak usah pedulikan dari kebencian, kedengkian orang lain. Kedengkian, kadang orang sukses itu hasil bukan dari orang yang banyak yang suka, tapi orang yang sukses dan hebat hasil dari dizolimi, disakiti, dicaci maki oleh orang lain. Karena motivasi disakiti itu akhirnya dia semangat untuk menjadi diri lebih baik lagi. Jadi kita nggak usah ribet, nggak usah peduli dengan cacian, hardikan ataupun hujatan, fitnahan oleh orang lain, karena mereka makhluk. Kita nggak butuh perhatian dari makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Kita butuhkan perhatian ataupun ridha Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadahku karena takut neraka, maka bakarlah badanku, masukkan ke dalam api neraka ya Allah. Apabila ibadahku karena mengharapkan surga dan pahalamu, maka tutuplah surga dan pahala itu untuk diriku.
kasihkan ke orang lain. Tapi ya Allah, apabila ibadahku karena minta ridhamu lillamu, maka jangan pernah kau palingkan pandanganmu kepada hambamu ya Allah. Itu saya cukup itu. Saya nggak peduli siapapun, no comment. Yang jelas maju saja terus. Itu motivasi bagi siapa saja yang ingin berbuat baik, untuk kebaikan, untuk meluruskan. Jangan pedulikan hujatan, maju terus. Biasa. Rasulullah aja masih maju terus. Kita cuma dicaci maki ataupun dihujat atau dibenci. Rasulullah bahkan sampai mau dibunuh, masih tetap maju untuk menegakkan kebenaran. Amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Allah itu juga berfirman, ya ayuhan nasu taqwah, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, mengaku pada Allah. Selain Islam, ya ayuhan nasu taqwa na'budu rabbakum, hai hambaku, sembahlah kamu kepada Tuhanmu. Jadi kita nggak usah terlalu alergi dengan agama lain, dengan tempat ibadah lain. Terlalu alergi berarti dangkal pemikirannya, nggak baik. Pola pikir yang dangkal dalam berilmu. Kita takut suatu tempat. Kalau kita takut, berarti iman kita itu lemah karena takut sesuatu. Terus kita takut dengan makam ataupun takut dengan gereja, takut dengan vihara, kelenteng dan lainnya. Terus takut dengan agama lain, misalkan kita ada orang Kristen, kita takut seolah-olah diri kita yang paling suci bersih. Naif banget. Selemah itukah iman kita? Melihat sesuatu akhirnya kita takut. Yang jelas ini saya edukasi ini memperkenalkan sejarah situs makam aulia wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang ada di Nusantara ini. Terkhusus ini yaitu petilasan Kanjeng Syekh Syamsuddin yang terletak di Desa Banjiran, Kecamatan Warung Asem, Kabupaten Batang. Beliau adalah keturunan Rasulullah dari Sayyidina Husain yang berasal dari Baghdad, asalnya dari Baghdad beliau. Baghdad itu mana? Irak. Mari kita jaga dan mari kita rawat. Kalau bukan kita generasi penerus bangsa, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan sampai terlambat diakui orang lain, baru kita kelojotan mengaku kita ahli zikir, ahli ziarah makam, zikir biasa di makam keramat. Saat ini masih diem, zikir harusnya di musola ataupun masjid. Memang zikir itu harus cuma di masjid dan musola. Ngaji dulu yang benar biar bisa paham dan bijaksana. Demikian, ini udah asar, kita juga mau ziarah ke makam kedua orang tua saya akhiri. Apabila ada kata-kata kurang berkenan bagi semuanya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tempatnya, ini makamnya, petilasannya beliau. Tempatnya secuil ataupun sepetak 4, ini 3,5 meter, nya 3,5 meter dan kecil. Ini aja pintunya seperti ini. Memang harusnya tawaduknya itu kita harus menunduk, biar itu tandanya orang Jawa itu akhlak yang baik. Orang yang paling akhlaknya baik itu orang Jawa, suka merendah. Makanya tunduk itu bukan berarti menyembah, yaitu menghormati orang lain. Bahwasanya kita diri yang paling rendah, tapi orang lain itu yang paling tinggi di derajatnya dari ketimbang kita. Ini bentuk makamnya. Lokasinya juga di perkebunan warga sekitar.
Tapi asri Mas, asri. Ini kita bisa lihat bentuknya. Demikian semuanya, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup saya akhiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.